97,5 FM Sunyata Radio, menemani, menguatkan, dan menginspirasi. Ruang Pelita, setia menemanimu. 97,5 FM Sunyata Radio, menemani, menguatkan, dan menginspirasi. Selamat sore Sobat Nyata. Jumpa lagi bareng aku, Hasnas, di program Ruang Pelita, setia menemanimu. Sahabat Nyata, pernah nggak punya teman atau saudara yang lebih suka menyendiri? Diajak pergi nggak mau, suka murung, dan kalau diajak ngobrol tuh jawabannya seadanya. Nah, hal itu justru bisa jadi tanda yang gak baik tahu buat kesehatan mental sahabat nyata, yaitu depresi. Pembahasan di topik kali ini adalah edukasi ke sahabat nyata tentang bagaimana rasa sepi dan sendiri dapat menyebabkan depresi. Langsung saja dengan rekanku Riko yang akan mewawancarai beberapa orang tentang pendapat mereka mengenai topik bahasan kita. Langsung saja, mari kita simak. Kamu pernah nggak ngerasa lebih nyaman dengan sendiri atau sepi itu? Alasannya kenapa? Halo, nama aku Jelita. Jujur, aku ngerasa nyaman sih kalau bisa punya waktu sendiri. Soalnya buat aku, me time itu bisa bikin mood aku balik tanpa perlu campur tangan orang lain. Dan juga bisa lebih fokus sih sama kegiatan yang lain. Apa cara terbaik menurutmu untuk ngedukung teman yang lagi kesepian? Nama saya Merkurius. Jika saya melihat teman saya kesepian, ya pastinya saya akan ngajak ngobrol. Dan menurut saya, sekedar kita menanyakan kabar kepada teman yang kesepian itu akan sangat berarti bagi mereka. Biasanya, apa yang Bapak lakuin untuk mengatasi perasaan sepi atau sendiri itu? Nama saya Tabah Yosep Manalu. Untuk mengisi kesepian tersebut, saya sebagai jurnalis itu berinteraksi dengan tupoksi saya, yaitu dengan menulis, dengan mengisi, atau kita bikin suatu cerita-cerita yang kita upload melalui media massa. Jadi itulah faktor-faktor yang harus diterapkan. 97,5 FM Sunyata Radio, menemani, menguatkan, dan menginspirasi. Nah, sahabat nyata, setelah mendengar jawaban pendapat publik, terasa makin jujur sama perasaan sendiri ya. Memang, sesekali menyendiri itu wajar kok sahabat nyata. Karena manusia tuh kadang butuh rehat dari interaksi sosial. Tapi jangan lupa juga ya, untuk gak apa-apa kok sesekali juga kamu itu bergantung sama orang lain. Mulai terbuka dan mau percaya, pasti ada seseorang yang rela mengulurkan tangannya untuk kamu. Menurut artikel di Alo Dokter, rasa sepi dan sendiri ini ternyata dapat berdampak serius, tidak hanya pada kesehatan mental, namun juga fisik, seperti menurunnya kualitas tidur, daya tahan tubuh melemah, sampai fungsi otak yang terganggu jika dibiarkan terlalu lama. Halodoc juga menekankan, kesepian berlarut dapat menjadi tanda depresi dengan gejala seperti gelisah berlebihan dan merasa tidak berharga. Ini bukan perihal perasaan, namun tentang kesehatan secara menyeluruh. Oke sahabat nyata, setelah ini kita akan mendengarkan pendapat dari seorang ahli psikologi, yaitu Ibu Dr. Yermaji SPKJ yang bekerja di RSUD RAA Suwondopati, mengenai bagaimana perbedaan antara perasaan sepi dan sendiri dan hubungannya dengan risiko depresi dari sudut pandang psikologi. Lalu, apa aja sih faktor psikologis yang mempengaruhi dan bagaimana pendekatan terbaik untuk mengatasinya? Langsung saja, mari kita simak. Perasaan sedih dan depresi itu berbeda ya. Jadi tidak harus sedih itu mengalami depresi, itu tidak. Jadi depresi itu merupakan suatu kondisi medis psikologis yang kompleks sebabnya. Jadi perasaan sepi sendiri itu kan suatu perasaan dasar, emosi dasar manusia ya. Jadi seseorang bisa mengalami sedih, gembira, kecewa, marah ya. Itu perasaan dasar emosional manusia. Tapi pada saat perasaan-perasaan itu atau suasana hati itu bertahan lama, kemudian sampai mempengaruhi fungsi dan tugas kita sehari-hari, kita harus cari tahu. Apabila itu memang sangat mengganggu, maka bisa jadi sebagai gejala dari depresi. Apa sih
terkait dengan faktor-faktor yang tadi saya sampaikan. Ada faktor yang terkait yang kompleks antara faktor biologi, kemudian genetik, kemudian psikologis yang kompleks yang sangat berkaitan. Faktor-faktor pencetusnya itu banyak ya, bisa dari genetik, kemudian neurotransmitter di otak, kemudian adanya stres kehidupan yang kronis, itu sebagai faktor risiko. Gejala-gejala seperti apa ya di depresi itu ada yang kita namakan ada 2 gejala. Yang pertama adalah gejala utama yang terdiri 3, adanya perasaan murung, kemudian lelah, kemudian ada kehilangan minat. Nah, ada 7 gejala tambahan. 1, bisa mengalami gangguan tidur, kemudian gangguan konsentrasi, adanya gangguan nafsu makan, ya, harga diri yang rendah, kemudian ada ide-ide kematian atau sampai ada pikiran bunuh diri. Jadi karena itu suatu kondisi yang kompleks, ya, jadi tidak bisa berdiri sendiri. Yang kita namakan ada faktor biopsikososial. Jadi pendekatannya bagaimana? Pada saat seseorang mengalami suatu perasaan yang sedih berkepanjangan, dan itu berlangsung lebih dari 2 minggu, ya. Yang pertama kali bisa berusaha, apa sih yang aku hadapi saat ini? Apakah aku terlalu stres dengan tugas-tugas sehari-hari atau kehidupan yang ada sehari-hari? Nah, apabila itu bertahan lama, sudah mencari pertolongan, misalnya cerita ke teman, kayaknya, atau malah kadang ada orang yang menutup diri, berusaha bisa menyelesaikan sendiri. Tapi pada saat itu dirasa sudah mempengaruhi, ya, fungsi-fungsi, misalnya tugas seorang pelajar jadi malas belajar, penggunaan waktunya jadi berantakan. Nah, sebaiknya untuk segera mencari pertolongan. 1, bila sangat mengganggu bisa ke profesional, bisa ke dokter umum, ke psikolog, ataupun ke dokter spesialis kedokteran jiwa. Depresi adalah kondisi medis kompleks yang berbeda dari perasaan sepi atau sedih biasa, ditandai oleh gejala negatif yang bertahan lebih dari 2 minggu dan mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari, dipengaruhi oleh faktor biopsikososial, termasuk genetik dan stres kronis. Gejala utamanya meliputi murung, lelah, dan kehilangan minat. Dan penanganan harus menyeluruh, meskipun berbagi cerita dapat membantu, bantuan profesional dari psikolog atau dokter spesialis kedokteran jiwa sangat diperlukan jika gejala mengganggu secara signifikan. Setelah mendengarkan pendapat beliau tadi, mungkin bisa kita dengerin juga yuk tanggapan dari dosen sosiologi yaitu Pak Sigit Purnomo MSI tentang bagaimana perubahan pola interaksi sosial, interaksi modern, dan lingkungan mempengaruhi fenomena kesepian dan risiko depresi. Dan apa aja sih peran masyarakat dalam menciptakan dukungan sosial agar individu tidak merasa terisolasi? Kira-kira gimana ya sahabat nyata? Sebenarnya secara fitrah gitu ya, kan bahasa Jawanya itu, manusia ini kan selalu ingin beraktivitas sosial, berkelompok itu ya. Kalau bahasa menterengnya maka dikatakan dalam sosiologi itu homo homini socius gitu, bahwa manusia itu adalah makhluk sosial tuh. Jadi orang itu pada dasarnya selalu ingin berinteraksi secara keterlibatan emosional dengan sesama manusia gitu. Sehingga di era modern seperti ini kan sekarang didominasi dengan teknologi tinggi itu ya, orang kemudian lebih sering melakukan interaksi sosial dengan teman, dengan keluarga, dengan masyarakat yang lain itu lewat smartphone gitu ya. Tidak bisa berkomunikasi atau jarang berkomunikasi secara tatap muka. Nah, inilah kadang-kadang yang kemudian akibatnya orang-orang yang tidak melakukan komunikasi tatap muka ini biasanya dia kayak merasa teralinasi itu. Apalagi orang ini yang tidak berinteraksi secara tatap muka dengan orang, itu hanya lewat media sosial gitu. Nah, celakanya ini misalnya nih, saya selalu melihat bagaimana di media sosial itu seorang yang usianya udah seperti saya tapi ternyata dia lebih kaya, lebih memiliki kedudukan yang tinggi. Akibatnya saya kemudian sering membandingkan diri saya dengan tokoh idola lah gitu, atau orang-orang sejenis usia saya yang lebih sukses, yang lebih famous, lebih terkenal. Sehingga kadang saya ini merasa ada tekanan gitu. Wah, saya kok nggak sukses. Sehingga saya merasa minder, teralinasi gitu, terasing gitu. Seolah saya tidak sukses, kok ngapain saya harus tampil, kenapa saya tidak se-eksis teman saya atau orang itu atau kenalan saya atau orang yang sering kita lihat di media sosial. Nah, inilah yang kadang-kadang menjadi kita kesepian. Nah,
memang peran masyarakat ini hanya upaya dari lingkungan sosial individu tersebut. Ya mungkin begini, dalam satu pergaulan saya misalnya selalu bisa menghargai keberagaman sosial ekonomi seseorang. Artinya kalau saya punya teman yang kadang dirinya itu merasa selalu terasing, kesepian, maka saya sebagai warga masyarakat gitu ya, atau lingkungan gitu ya, maka saya dengan teman-teman harus mampu menghargai keberadaan dia, baik itu entah kaya, entah miskin, entah pintar, entah bodoh, entah cantik, entah tidak gitu ya. Harus kita libatkan gitu untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan kita. Mungkin kita libatkan semua warga tanpa membedakan status sosial ekonomi dan sebagainya gitu. Jadi memang kita menghadapi teman-teman yang merasa dirinya kesepian, itu memang kita yang harus aktif gitu. Ya, kita bisa melibatkan dia gitu dalam aktivitas kita, dalam pembicaraan kita, dalam pergaulan kita, tentu sesuai dengan diri yang bersangkutan gitu. Secara sosiologis, fitrah manusia sebagai makhluk sosial, Homo homini socius, terganggu oleh teknologi modern yang menggeser interaksi ke smartphone, sehingga mengurangi kontak tatap muka dan menyebabkan perasaan teralienasi. Kondisi ini diperburuk oleh media sosial yang memicu perbandingan sosial dengan individu yang tampak lebih sukses, yang akhirnya menimbulkan tekanan, rasa minder, dan kesepian. Solusinya adalah peran aktif lingkungan sosial untuk secara sadar menghargai dan melibatkan kembali individu yang terasing dalam berbagai kegiatan tanpa membedakan status sosial ekonomi mereka. 97,5 FM Senyata Radio, menemani, menguatkan, dan menginspirasi. Dari suara pendapat publik di awal sampai ngobrol bareng psikolog dan sosiolog, kita jadi paham nih, wajar kok merasa sepi atau pengen sendiri. Tapi kalau berlebihan bisa bikin hati dan pikiran jadi berat. Yap, depresi itu tadi. Tadi psikolog bilang ada banyak faktor yang bikin kita harus waspada sama perasaan diri sendiri dan ngasih tahu cara buat ngatasinnya. Bahkan sosiolog ngingetin juga penting banget lingkungan sekitar dan peran masyarakat supaya kita nggak merasa kesepian. Makanya yuk kita mulai lebih care sama diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Jangan takut buat ngajak ngobrol atau sekedar nemenin temen yang lagi down ya. Karena terkadang hal kecil kayak gitu tuh bisa berpengaruh besar buat kesehatan mental kita semua. Jadi ayo kita jadi teman yang selalu ada dan jaga satu sama lain dengan hati yang hangat. Oke sahabat nyata, mungkin itu aja ya dari aku. Sekian Ruang Pelita episode hari ini. Terima kasih ya sahabat nyata udah nemenin Hasnas ngobrol asik sekalian edukasi hari ini. Jangan lupa selalu jaga hati, pikiran, dan hubungan sosial yang bikin hidup makin berwarna. Sampai jumpa lagi di episode Ruang Pelita minggu depan, di waktu dan jam yang sama, hanya di 97,5 FM Senyata Radio, menemani, menguatkan, dan menginspirasi. Hasnas pamit undur diri. Bye-bye. Kerabat kerja, mata kuliah produksi radio non-drama Mana Proksis semester 3, produksi feature radio berjudul Sepi Sendiri Depresi, produser Dian Bintang Utami, program director Jericho Moses Mangeja Manalu, scriptwriter dan announcer Hasna Inas Khotimah, narator Dian Bintang Utami, reporter Jericho Moses Mangeja Manalu, kreatif Lendra Setia Dinilar. Terima kasih kepada narasumber yaitu Ibu Dr. Yarmaji SPKJ, Bapak Sigit Purnomo MSI, dan masyarakat yang berpartisipasi. Juga terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Audi Kahandi Putra Pratama STR Ikom MM, produksi 2025. Ruang Pelita, setia menemanimu. 97,5 FM Sunyata Radio, menemani, menguatkan, dan menginspirasi.